Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik, selamat belajar, selamat berkegiatan. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya adik-adik. Nah, TKA semakin dekat. Persiapan TKA Sleman sudah mulai ya. Agustus ini sudah mulai, kemudian nanti disusul mungkin kabupaten lain, Bantul atau kota, sekitar Oktober atau November. Intinya, persiapan TKA sudah mulai dekat. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, adik-adik perlu eh, berlatih ya dari awal, ya berlatih dari awal. Mudah ya, soalnya mudah-mudah, tidak ada yang susah. Kalau belajar, insya Allah bisa. Nah, kita buktikan saja ya, mudahnya. Kita ke nomor satu langsung. Ini adalah matematika ya. Untuk soal yang pertama, itu harga 5 bukunya itu 60.000. 5 buku 60.000, yang ditanya kalau 7 buku biayanya berapa. Nah, kita pakai logika ya, logika sederhana. Kalau 5 beli 5 60.000, beli 7 tentunya lebih mahal daripada 60.000 ya. Biaya yang dibayarkan pasti lebih tinggi dari 60.000 ya. 5 saja 60, kalau 7 pasti di atas 60. Kalau 8 mungkin di atasnya lagi. Jadi semakin banyak buku, maka semakin besar biaya yang harus dibayar. Nah, berarti ini termasuk perbandingan apa? Perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai ya. Nah, untuk perbandingan senilai, memecahkannya sangat mudah. Kita bikin saja di sini tabel-tabelan ya. Ya, yang pertama itu misalkan jumlah buku. Kemudian yang kanannya adalah biayanya. Nah, gitu ya. Pertama kita tulis dulu di sini 5 buku, itu biaya yang dikeluarkan adalah 60. Nah, kalau ditanya 7 buku, itu berapa? Begini ya. Jadi bikinlah tabel-tabelan jumlah buku. Ya, kalau misalkan jumlah buku dengan biaya, berarti ya jumlah buku dengan biaya. Ingat ya, 7 di bawahnya 5 ya. 7 ditulis di bawah 5 karena itu termasuk dalam jumlah ya. Kemudian yang ditanyakan biaya-biaya di sebelah kanan semua. Jadi tabelnya harus seperti ini ya, tidak boleh ketukar-tukar ya, 7-nya di kanan, ya pasti akan berbeda hasilnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah tanda tanyanya atau yang dicari ada di kanan bawah. Nah, itu wajib ya, yang dicari ada di kanan bawah. Oke, kalau sudah sesuai ya, tabelnya sudah sesuai ya. Kemudian rumusnya kalau perbandingan senilai adalah diingat-ingat ya, bawah dibagi atas dikali samping. Bawah dibagi atas dikali samping. Nah, langsung saja kita tulis ya. Berarti 7 per 5 dikali 60. 60 dibagi 5 adalah 12. 12 dikali 7 adalah 84. Berarti habisnya 84.000. Oke, bisa dipahami ya. Untuk perbandingan senilai, ya kita bikin dulu jumlah buku dan biaya ya, sesuai di soalnya apa ya. Kemudian kalau 5 itu 60, nah ditanya jumlah buku 7 biayanya berapa. Nah, gitu ya. Oke, kita ke nomor 2. Dalam waktu 3,5 jam, pegawai A sampai ke kantor kecepatan rata-rata motornya 40 km per jam. Jika dengan jarak yang sama, pegawai B memerlukan waktu hanya 2 jam, maka kecepatannya pegawai B berapa? Nah, ini juga masih perbandingan, tapi kita cek dengan logika ya. 3,5 jam pegawai A kalau kecepatannya 40. Nah, pegawai B itu sampainya cuma 2 jam. Nah, kecepatannya kira-kira kan dia sampai lebih cepat nih, berarti logikanya motornya kecepatannya lebih tinggi kan, di atas 40. Nah, kalau 3,5 kita bikin dulu ya, seperti biasa, berarti kalau ini kita tulis misalkan waktu, ya, kemudian kecepatan. Nah, waktunya yang pegawai A itu 3,5 jam, itu sampainya 40 km, maaf, waktunya 3,5 jam, kecepatannya 40. Nah, pegawai B 2 jam berarti di bawahnya ini ya. 2 jam ya, di bawah waktu ini.
Kemudian ditanya kecepatannya kan, kecepatannya berapa. Nah, nah ingat ya tadi kalau bedanya apa dengan nomor satu? Kalau nomor satu itu perbandingan senilai. Yang nomor dua ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena makin mak, eh, makin kecepatannya makin tinggi, maka waktu yang dibutuhkan turun ya kan. Kecepatan 50 tentunya dia harusnya lebih cepat dari 3,5 jam. Kecepatan 70 lebih cepat lagi ya waktunya. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai ya, berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai rumusnya gimana? Rumusnya kalau tadi bawah atas samping, ini atas bawah samping. Atas bawah samping. Oke. Ya, berbalik nilai atas bawah samping. Nah, kita langsung saja berarti atas bawah samping ya, 3,5 dibagi 2 dikali 40 kita coret. Nah, 3,5 dikali 2 berapa? 70. Berarti kecepatannya adalah 70 km per jam. Nah, terbukti ya kecepatannya lebih cepat dari 40 karena nyampainya hanya 2 jam. Oke. Nah, itu tadi ya, dua soal contoh senilai dan berbalik nilai. Jadi jangan lupa kalau senilai itu bawah atas samping, kalau berbalik atas bawah samping. Oke, kita ke nomor 3. Sebidang tanah punya panjang 80, lebar 60 meter. Amin akan membuat tanah tersebut dengan ukuran panjang jadi 32 dan lebar 24. Skala tanah Amin jadi ukuran sebenarnya itu 80 kali 60, kemudian mau dibikin gambar dengan ukuran 32 kali 24. Nah, kita dicari adalah skala. Nah, kalau ada skala panjang sebenarnya, panjang denah atau panjang peta, langsung bikin saja segitiga seperti ini ya. Oke, segitiga yang atas adalah panjang sebenarnya atau jarak sebenarnya, kemudian yang bawahnya adalah jarak peta dan skala. Ya, yang atas jarak sebenarnya, yang bawah jarak peta dan skala. Oke ya. Nah, berhubung di sini ada panjang ada lebar, kita pilih aja lah salah satu misalkan panjangnya. Ya, berarti kita panjangnya dapat 80 dan 32. Nah, mana yang panjang sebenarnya adalah yang 80. Berarti CS-nya 80 meter ya. Kemudian jarak petanya adalah 32 cm. Nah, ditanya skala. Kalau nyari skala ya, dicari skala berarti rumusnya JS dibagi JP, atas bawah pembagian ya, JS bagi JP. Nah, kemudian berarti tinggal kita bikin persamaan. Skala sama dengan JS dibagi JP. JS-nya itu 80 meter, JP-nya 32 cm. Nah, karena di sini meter dan senti, ya, terus kemudian skala itu satuannya adalah sentimeter ya. Skala adalah sentimeter, maka kita jadikan 80 meter jadi sentimeter ya. Meter ke sentimeter kita kalikan 100, berarti 8000 cm dibagi 32 cm. Jawabannya adalah 250 cm. Nah, berarti kita tinggal tulis skalanya 1 berbanding 250. Nah, seperti itu ya, menulis skala 1 banding 250 ya. Jadi jawabannya 1 berbanding 250. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah pola ya, pola bilangan. Kita di sini suruh menentukan rumus ke N dan suku ke-18. Nah, kita coba cek yang A. Yang A ini 7, 9, 11, 13. Ini pola bukan ya kira-kira? Pola yang teratur enggak? 7 ke 9, kita lihat dari cek paling gampang selisihnya ya. 7 ke 9 itu 2, kemudian 9 ke 11 juga 2, 11 ke 13 2. Nah, berarti ini selisihnya 22 naik 22, berarti habis itu dia pasti 15, kemudian 17, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, nah, apakah adik akan mengurutkan sampai ke suku ke-18 ya? Suku ke-18 berarti angka ke-18 itu berapa nanti ya? Capek kan? Capek, padahal ada rumus yang sangat cepat ya. Jika selisihnya sama, itu kita sebut dengan ya baris aritmatika. Ya, baris aritmatika. Rumusnya mudah sekali ya. Rumusnya adalah ya selisih ya beda dikali yang dicari dikurangi 1 ditambah
bilangan awal, ya. B beda atau selisih dikali yang dicari dikurangi 1 ditambah bilangan awal. Oke, tambah bilangan awal. Contoh nomor 1, nomor A ya. Nomor A berarti bedanya 2, kita tulis 2 dikali yang dicari kan 18, berarti 18 dikurangi 1 ditambah A adalah angka awalnya 7. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 2 dikali 17. 2 dikali 17, 34. Ditambah 7, hasilnya adalah 41. Berarti suku ke-18 adalah 41. Mudah ya. Kita cek yang B, misalkan min 3, 1, 5, 9. Nah, ini kita cek selisihnya sama nggak? Min 3 ke 1 selisihnya 4. 1 ke 5, 4. 5 ke 9, 4. Nah, berarti selisihnya 4, 4 ya. Langsung saja, berarti selisihnya 4, 4, 4, 4. Berarti 4 dikali yang dicari 18 ya, dikurangi 1 langsung. Ditambah angka awalnya adalah min 3. 4 kali 17 berapa tuh? 4 kali 17 berarti 34 ya. 34 kali 2. Berarti 68. 68 ditambah min 3. Berarti 68 dikurangi 3 ya. 68 dikurangi 3 berarti 65. Oke. Yang C. Min 40, min 50, min 60, min 70 ya. Selisihnya berapa nih? Min 60 ke min 70 ya. Nah, kita cek gampang nyari selisihnya yaitu tinggal dikurangi saja. Berarti min 70 dikurangi min 60 kan. Min 70 dikurangi ya, min 6, angka sesudahnya dikurangi angka sebelumnya. Sama dengan min 70 ditambah 60, berarti min 10. Berarti selisihnya min 10 ya. Berarti rumusnya adalah sini ya. Minus 10 ya, minus 10 bedanya dikali 17 ya, admin 1 ditambah angka awalnya adalah min 40. Min 10 kali 17 berapa? Minus 170 ditambah min 40, berarti dikurangi 40. Berarti 200 minus 210 ya. Minus 210. Oke, gitu ya. Gampang banget. Nah, yang D kita cek di sini. Selisihnya 2, kemudian selisihnya 6, terus selisihnya, wah ini selisihnya nggak sama, berarti dia bukan aritmatika ya, bukan aritmatika. Nah, kalau bukan aritmatika gimana Kak? Nah, tenang, kita cek di sini. 1 ke 3 ke 9 ke 27, ini adalah dikali 3 ya. 1 ke 3 dikali 3, 3 ke 9 dikali 3, 9 ke 27 dikali 3. Nah, kalau dia itu kelipatan 3 sama terus, ini namanya baris geometri. Ya, baris geometri ya. Baris geometri rumusnya gampang. Rumusnya adalah ya angka awal ya dikali kelipatannya atau rasio pangkat yang dicari kurangi 1. Nah, pangkat yang dicari dikurangi 1. Nah, dicari kurangi 1. Nah, misalkan ya, di sini yang dicari ya 18 min 1 berarti nanti R-nya pangkat 17 gitu kan. A bilangan awalnya berarti 1 dikali rasionya, rasio itu kali perkaliannya ini ya. Dikali 3 dipangkatkan 17. Berarti nanti jawabannya 13 pangkat 17 ya. Silakan cari sendiri ya. 13 pangkat 17 berapa? Ya, seperti itu caranya. Oke, nanti kita lanjut ke part 2 untuk nomor 5, 6, dan 7 ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, insya Allah mudah. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.